Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valdo Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama yaitu pengertian. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung dan terintegrasi dan dapat saling bertukar informasi. Sehingga jaringan komputer biasanya terdiri dari dua buah komputer yang terhubung melalui media wire ataupun wireless. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah sistem yang berada pada jaringan komputer, sehingga antara sistem terdistribusi dan jaringan komputer saling memiliki keterkaitan. Jaringan komputer terpusat dengan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer yaitu komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Dan jaringan terdistribusi yaitu komputer yang terhubung terdiri host, komputer utama, dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Dan perbedaan lainnya yaitu keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi, sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain yang berada dalam jaringan. Kemudian jaringan terdistribusi, yaitu keberadaan sebuah atau sejumlah komputer atau terminal autonomous bersifat transparan atau jelas bagi user, biasanya berada dalam suatu area lokasi. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Jaringan ini yaitu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat, misalnya dalam satu ruangan. Contohnya yaitu Bluetooth atau printer. Yang kedua yaitu LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, contohnya lab komputer. Yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup satu kota atau wilayah. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Dan keempat yaitu Wide Area Network atau WAN, yaitu jaringan yang telah mendunia atau bisa kita sebut dengan internet. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Internet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari internet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP or IP. Yaitu sementara internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Misalnya topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu biaya instalasinya murah. Kedua, performa koneksi cukup baik. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah dan implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Kedua, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya itu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihannya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Yaitu selanjutnya kekurangan topologi bus, yaitu sering terjadi tabrakan arus data. Kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan topologi mesh yaitu
Bandwidth limitnya cukup besar. Kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Selanjutnya kekurangan topologi mesh. Di antaranya yaitu satu, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Ketiga, instalasinya sangat rumit. Kemudian topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya yaitu pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Ketiga, lebih fleksibel. Keempat maksudnya. Selanjutnya kekurangan topologi star, diantaranya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Thank you. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.